Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola dan air. So, seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Di saat pemain timnas Indonesia keliling lapangan, meminta maaf ke supporter, staf kepelatihan timnas Indonesia terpantau justru hanya diam manis menonton. Kegagalan Piala Dunia yang telah lama diperjuangkan tentunya menyisakan kesedihan bukan hanya pemain, tapi juga supporter. Belasan ribu supporter Indonesia yang hadir langsung ke stadion tampak sedih dan kecewa. Melihat hal itu, para pemain timnas Indonesia berkeliling stadion mengungkapkan permintaan maafnya ke supporter Indonesia atas kegagalan ke Piala Dunia. Namun cukup disayangkan tim kepelatihan Patrick Kluivert dan kawan-kawan justru hanya diam dan tak ikut memberi sambutan atau meminta maaf. Tentunya ini berbanding terbalik di era kepelatihan Shin Tae-yong yang kerap kali menghampiri para supporter yang ada di stadion. Nah, itulah bedanya Shin Tae-yong dengan Patrick Kluivert, teman-teman. Kalau Shin Tae-yong setiap habis pertandingan entah kalah atau menang, ketika pemain itu berkeliling stadion untuk menyapa para penonton supporter, baik itu minta maaf ataupun ketika kita menang menyampaikan apresiasi, ya Shin Tae-yong selalu ikut. Beda dengan Kluivert malah duduk dia, mungkin dia masih merenungkan kenapa bisa kalah, harusnya kita menang ini strategi terbaik yang sudah disiapkan, tapi kenapa kalah. Mungkin ya itu yang ada dalam pikirannya dia masih frustasi, makanya tidak mau ikut nimbrung dengan anak-anak ya, dia punya pemain lah dengan anak-anak timnas ini. Mungkin seperti itu, kita coba untuk positive thinking saja. Satu orang pembunuh harapan 270 juta rakyat Indonesia. Masih sakit hatikah negaranya dipulangin timnas Indonesia? Satu nama kini jadi musuh publik nomor 1 di sepak bola Indonesia. Manning, wasit asal Cina yang memimpin laga timnas Indonesia versus Irak. Kekalahan 0-1 itu bukan cuma soal gol Zidane Iqbal, tapi soal kepemimpinan wasit yang dianggap berat sebelah. VAR seolah mati total dan 3 keputusan Manning bikin Garuda rugi. Pelanggaran keras ke Oleh Romeni diabaikan, handball Irak nggak ditinjau VAR, dan insiden Kevin Dix di kotak penalti dibiarkan begitu saja. Tonton pertandingan bola seru lainnya, klik link di bio. Publik pun ngamuk, tagar soal wasit langsung trending. Bahkan legenda timnas Indonesia Christian Gonzalez menyebut Manning sebagai pembunuh harapan 270 juta rakyat Indonesia. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Manning datang ke laga Indonesia versus Irak hanya sebagai wasit netral atau sebagai pembunuh harapan yang sudah direncanakan? Ya, kalau saya sih melihatnya sebagai sesuatu yang sudah direncanakan dan orang Indonesia tidak ada yang tahu soal itu. Karena apa? Kita terlalu fokus dengan bagaimana caranya mengalahkan Irak dan kita terlalu fokus ke Piala Dunianya. Ya, kita lupa soal wasit, kita lupa soal perangkat pertandingan, karena kita sudah terlena dari ketika kita lawan Arab Saudi, teman-teman, di mana ketika kita zouzon ya, kita berprasangka buruk dengan wasit asal Kuwait ya, kita pikir dia akan waktu itu memimpin pertandingan dengan tidak adil, tapi rupanya dia sangat adil dan cenderung menguntungkan timnas Indonesia dan berpihak kepada timnas Indonesia. Nah, rupanya di laga melawan Irak tidak seperti itu. Rupanya si Manning ini yang sebenarnya kita harap wasit dari Asia Timur itu mereka adil, tegas, tidak memihak, justru bermain sebaliknya gitu kan. Dia memimpin timnas Indonesia lawan Irak justru berat sebelah, dia malah cenderung berat ke Irak. Kenapa kita berani bilang begitu? Karena ada beberapa keputusannya dia yang ya kita anggap merugikan timnas, seperti contoh Kevin Dix dilanggar di kotak penalti, pemain Irak itu kena kartu merah, dapat kartu merah, tapi kita tidak dapat penalti. Harusnya itu dicek VAR, dapat penalti harusnya. Kemudian ketika Oleh Romeni itu dilanggar dengan sangat keras, karena dia potensial sekali bisa mencetak gol karena menjadi orang terakhir, tapi ya tidak dikasih kartu merah juga, hanya kartu kuning saja. Dan masih ada beberapa kesempatan lain lah yang seharusnya kita dapat momentum-momentum itu, tapi ya dimatikan sama si wasit kampret ini, si Manning ini, Manning cuki main. Kalau tahu diri sih ya, kalau tahu malu mending langsung out. Lu tuh ya, gua bilang nih, lu tuh pelatih mediocre, mampus lu. Nggak punya taktik, pergantian pemain kocak, pilih line up juga kocak. Gue yakin nggak bakal dia yang nyusun strategi, pasti asistennya ya kan. Kalau nggak Alex Pastur ya Denny Lanzat. Dia mau mediocre, ya makan tuh 3 pelatih jadi 1 ya. Kebanyakan kepala jadi kayak gini. Mending 1, walaupun kendala komunikasi. Yang penting taktiknya jelas. Mau parkir bis kayak mau parkir tank daripada nyerang ya kan. Total football 4 back,
cetak gol nggak bisa, plus lewat penalti bisanya ya kan. Gue sih nggak nyalain pemain, gue sih nyalain nih orang nih ya, pemain si GG semua. Kocak, miskin taktik. Ya betul, miskin taktik. Kalau dia kaya taktik, tidak mungkin kita kalah 2 kali di ronde keempat. Itu fakta teman-teman. Nah, yang lebih mengejutkan menurut saya bukan soal timnasnya kita ya, tapi soal timnas yang dia latih sebelumnya, si Curaçao itu. Curaçao ini setelah lepas dari Patrick Kluivert, sekarang itu mereka ada di ambang pintu Piala Dunia. Jadi sedikit lagi mereka ke Piala Dunia itu di Konfederasi CONCACAF kalau saya tidak salah, CONMEBOL kalau saya tidak salah. Kalau salah boleh dikoreksi. Nah, artinya apa? Harusnya Indonesia belajar dari Curaçao itu. Jadi ketika mereka melengsarkan Patrick Kluivert, sekarang mereka tuh dapat hasilnya. Mereka sedikit lagi masuk Piala Dunia dan mereka tuh ada di puncak klasemen ya, di atasnya Jamaika, kemudian Trinidad and Tobago dan Bermuda. Jadi Curaçao ada di atas. Nah, Indonesia kalau mau lolos ke Piala Dunia 2030 ya seharusnya pecatlah Kluivert ini. Dan betul, kalau punya malu harusnya mundur itu. Masa sih sudah 2 kali kalah, tidak ada progres sama sekali, tapi masih dipertahankan dan mau bertahan, itu kan lucu sekali. Harusnya dipecat lah, bukan pecat, mengundurkan diri lah kalau gentleman kan. Hasil kerja 5 tahun Sinteyong berakhir sia-sia dengan kekalahan ini. Timnas Indonesia gagal lolos Piala Dunia gara-gara Rizky Ridho dan wasit Ningma. Padahal Rizky Ridho tinggal buang aja atau back pass ke kiper dong. Timnas Indonesia kejebolan di menit akhir dan sepertinya mimpi Timnas Indonesia jelas hancur dan cukup selesai sampai di sini. Dari segi permainan memang Timnas Indonesia full dengan penguasaan bola. Kekalahan ini bukan karena Timnas kalah melawan Irak, melainkan kalah dengan keputusan wasit. Oleh padahal dilanggar pemain terakhir tapi tidak diberi kartu merah. Sampai pada akhirnya Zahid Tahsin diganjar kartu kuning kedua karena menyikut Kevin Dix di kotak penalti. Tapi lagi-lagi wasit gak ngasih penalti. Ya kalau memang sudah seperti ini, Zidane Iqbal berhasil menghentikan timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Jujur ini sih lebih ikhlas timnas Indonesia kalah bareng Sinteyong gak sih? Iya, kalau saya sih lihatnya begitu, lebih ikhlas dengan Sinteyong daripada dengan Patrick Kluivert. Karena sejelek-jeleknya Sinteyong, setidaknya kita punya progres yang lebih bagus daripada Patrick Kluivert lah. Dan menurut saya, kalau seandainya, ini kita berandai-andai, Sinteyong yang masih melatih timnas Indonesia, mungkin kita masih bisa mengumpulkan setidaknya 3 poin dan kita bisa lolos ke ronde kelima. Mungkin berat, betul, kita lolos secara langsung dari ronde keempat, tapi setidaknya dari 2 pertandingan imbang atau menang itu ya salah satunya ada berpihak ke kita lah. Tapi ini ya teman-teman bisa lihat, 2 pertandingan 2 kali kalah dan kita tidak bisa cetak gol dari skema open play atau permainan terbuka, dan itu menurut saya sesuatu yang lucu sekali, bukan hanya sekedar lucu, membingungkan kita semua. Kok bisa gitu kita tidak bisa cetak gol dari skema open play, ada apa sebenarnya gitu kan. Ini artinya Patrick Kluivert ini walaupun dibantu sama Denny Lanzat, Alex Pastor dan yang lain-lain, tetap saja taktiknya itu tidak berjalan. Artinya dia miskin taktik. Harusnya dia dipecat. Harusnya dipecat itu, terlepas ada pemain yang melakukan kesalahan dan lain sebagainya. Saya pikir itu hal yang wajar saja. Mau itu Mark Klok, mau itu BK, mau itu Yakob Sayuri, Rizky Ridho dan siapapun yang buat kesalahan, menurut saya fine-fine saja. Ya pemain-pemain dunia pun ada yang melakukan kesalahan. Contohnya beberapa pertandingan yang lalu Van Dijk itu buat kesalahan, itu mau back pass ke kiper tapi didapat sama pemain lawan gitu, untungnya tidak jadi gol gitu ya kan. Artinya apa? Artinya seprofesional apapun pemain tetap bisa melakukan kesalahan, men. Jadi ya untuk menyalahkan pemain saya pikir janganlah, karena yang paling bertanggung jawab ini bukan pemain. Iya, federasi yang menggantikan pelatih. Kenapa cari pelatih yang masih dipertanyakan kualitasnya? Kan begitu, bro. Patrick Kluivert bicara soal masa depan usai gagal bawa timnas Indonesia masa depan ke Piala bapak Dunia. kau, Ya, Patrick, sudah jangan omong masa depan kalau kau saja tidak bisa bawa Indonesia lolos Piala Dunia itu. Curaçao ditinggal Kluivert aja makin dekat dengan Piala Dunia. Ini ada pelatih bangun pondasi selama 5 tahun dibuang gitu aja, digantikan dengan pelatih yang nggak tahu cara bermain dan taktik pemain. Dan sekarang timnas Indonesia gagal lolos Piala Dunia. Jelas ini fakta. Timnas Curaçao yang dulu pernah dilatih Patrick Kluivert sekarang justru makin gacor dan selangkah lagi menuju Piala Dunia 2026. Makanya mereka baru aja gasak Jamaika 2-0 dan mantap di puncak klasemen grup B zona CONCACAF. Ini berarti Curaçao bakal cetak sejarah ke Piala Dunia untuk pertama kalinya tanpa sentuhan Patrick Kluivert. Sementara itu Patrick Kluivert sekarang nih yang megang timnas justru bikin fans Garuda ngamuk. Lawan Irak timnas Indonesia udah kayak nggak punya harga diri, dan sekarang sudah terjadi seperti ini. Jujur aja, jika rasanya seperti ini lebih baik gagal bersama Sinteyong. Tapi yang jadi tanda tanya besar, siapa yang patut kita salahkan? Yang patut disalahkan ya Patrick Kluivert dan federasi, karena mereka yang bertanggung jawab lah menurut saya. Federasi bertanggung jawab soal pergantian pelatih, si Patrick Kluivert bertanggung jawab soal kenapa timnas kita tidak bisa lolos ke
Piala Dunia 2026 itu sih sebenarnya. Menurut saya seperti itu, teman-teman. Lihatlah, asisten wasit ini sempat menolak bersalaman dengan Jay Ijes. Namun akhirnya, asisten wasit itu mau bersalaman dengan Jay Ijes. Berbeda dengan asisten wasit yang satu ini, Jay Ijes sampai terus mengangkat tangannya untuk bersalaman untuk respect kepadanya. Tapi orang itu begitu menyebalkan dengan muka sinisnya. Bahkan Jay Ijes terus mengikutinya sambil berjalan. Lihat, Jay Ijes mengangkat lagi tangannya, namun tetap diabaikan. Tak hanya wasit utama yang goblok, tapi asistennya pun kayak tai. Pukima, kalau saya pukul lah orang itu kan. Iya kan, sudah dikasih tangan. Iya, kita maksudnya respect lah. Udahlah 90 menit selesai. Ya udahlah, jabat tangan lah, salaman lah. Tidak mau ya Pukima, pukul lah. Kasih nyonyor biar sekalian kan. Harusnya gitu sih. 3 tahun Garuda berusaha terbang setinggi mungkin, berharap bisa mencapai Piala Dunia, tapi pagi ini Garuda itu seolah jatuh. Memang tak ada perjuangan yang sia-sia, tapi yang namanya kalah tetaplah menyakitkan. Yes, di ronde bang. pertama kita bertemu Brunei, kita menang 6-0 di 2 pertandingan. Ronde kedua kita dihajar Irak 5-1, seri 1-1 lawan Filipina, menang 1-0 dan 3-0 lawan Vietnam, kemudian kalah lagi 2-0 dari Irak dan menang 2-0 atas Filipina. Masuklah ke ronde ketiga yang pertandingan banyak banget itu. Oke lah, kita jabanin juga. Di bawah asuhan STY, kita mampu menahan imbang Arab Saudi 1-1 pada laga pembuka. Kemudian imbang 0-0 lawan Australia. Bertandang ke Bahrain, kita dicurangi wasit sampai akhirnya harus menelan hasil imbang 2-2. Lanjut, blunder pemilihan pemain saat melawan Cina, kita kalah 2-1. Lalu kalah 0-4 dari Jepang dan menang 2-0 saat menjamu Arab Saudi. Selebrasi duduk Marcelino yang sangat ikonik. Sampai di titik ini, PSSI memecat STY dan tim kepelatihan terbaik yakni Kluivert dan kawan-kawan tiba-tiba datang. Dibantai Australia 5-1, menang 1-0 atas Bahrain, menang 1-0 lagi dari Cina dan dibantai Jepang 6-0. Lanjut ke ronde 4 kemarin. Blunder formasi dan pemilihan pemain lagi. Kita kalah 2-3 dari Arab Saudi dan kalah lagi 1-0 dari Irak. Walaupun permainan sudah membaik dan pemilihan pemain sudah lebih bagus, tapi itu semua sudah terlambat. Selesai sudah. Goodbye Piala Dunia, welcome back AFF. Begitu beratnya perjuangan para pemain kita agar merah putih bisa berkibar di perhelatan tertinggi sepak bola dunia tersebut. Namun apa daya, mimpi itu kini telah musnah. Mesti nunggu. Ya, kita sudah berjuang dari ronde 1 sampai ronde keempat ini. Sudah banyak pertandingan yang dimainkan sama Indonesia. Kita totalnya itu 8 kali menang, 8 kali kalah, dan 4 kali imbang kalau saya tidak salah, teman-teman ya. Dari total di seluruh pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Artinya apa? Dari turun naiknya performa timnas Indonesia ya terjadi fluktuasi, kemudian kita sampai ada di ronde keempat, kemudian kita gagal ke Piala Dunia. Itu bukan sesuatu yang diinginkan sebenarnya. Tetapi ya kita harus bisa menerima itu bahwa kita kalah. Dan kita harus tetap mengangkat kepala kita, tegakkan kepala kita, melihat masa depan dan Piala Dunia 2030. Tapi ada catatan, bagaimana supaya kita bisa lolos ke Piala Dunia 2030? Yang satu ini paling penting, teman-teman. Pertama, kita harus pecat Patrick Kluivert, karena sejujurnya di bawah Patrick Kluivert kita tidak akan bisa kemana-mana. Ya, nanti kita lihat saja teman-teman kalau masih dipertahankan Patrick Kluivert. Yang kedua, pembinaan usia muda harus dimulai dari sekarang, dan PSSI harus bekerja keras sekeras mungkin untuk mengangkat performa timnas Indonesia, bukan hanya di level senior tapi mulai dari bawah. Pembinaan usia muda, kemudian kompetisinya itu harus ditingkatkan lagi, diperbagus lagi. Tujuannya apa? Supaya lebih bagus dan kita bisa lolos Piala Dunia dari hasil kerja keras. Kalau mau, kalau tidak mau ya sudah, kan begitu. Erick Thohir seolah nggak pernah belajar. Dulu Inter Milan hancur, sekarang timnas Indonesia ikut jadi korban pelatih Belanda. Waktu di Inter dia maksa tunjuk Frank de Boer dan berakhir kacau. Sekarang Patrick Kluivert datang dengan janji besar tapi hasilnya sama. Eksperimen ngawur, pemain tersesat, dan mimpi Piala Dunia pun ambruk. Erick Thohir seolah... Tapi yang menurut saya paling membagongkan itu, kok kenapa bisa pilih Patrick Kluivert tuh gitu kan? Apakah tidak ada opsi pelatih lain gitu kan? Sedangkan pelatih lain yang mungkin bersedia untuk melatih timnas Indonesia itu banyak, dan yang masih nganggur itu banyak. Tapi pertanyaannya kita kan, kenapa harus Patrick Kluivert begitu kan? Tapi ya mereka meyakinkan kita bahwa Patrick Kluivert ini adalah tim kepelatihan terbaik, katanya kan seperti itu. Foto mereka rame-rame kemudian dipajanglah di media sosial. Ini adalah tim kepelatihan terbaik sepanjang sejarah timnas Indonesia. Wuhu, percayalah kita kan. Rupa-rupanya kita di prank, saudara-saudara. Terbaik apanya? U23 kita gagal. Ya, tahu gagal kita U23.
dari salah satu asisten tim kepelatihan terbaik. Piala Dunia kita gagal. Nah, sekarang kita akan menyambut Piala AFF 2026. Kalau masih Patrick dan kawan-kawan tim kepelatihan terbaik, harusnya kita ya bisa juara Piala AFF lah ya, harusnya. Tapi ya kita lihat saja nanti kalau masih dipertahankan. Kemudian Piala Asia 2027 teman-teman. Kita masih punya agenda besar, ada Piala Asia 2027. Nah, menurut saya kita tidak akan bisa mengulang kesuksesan yang sama ketika masih dilatih sama Sintayong. Untuk pertama kalinya dalam sejarah timnas Indonesia kita lolos ke 16 besar waktu itu. Dan kalau masih Patrick dan kawan-kawannya yang katanya adalah pelatih terbaik, tim kepelatihan terbaik masih latih Indonesia, susah kita mau dapat kenangan manis seperti yang kita dapat waktu STY latih Indonesia tuh teman-teman. Saya sih sangat pesimis ya. Tetapi kembali lagi bahwa sisakan optimisme kalian untuk timnas Indonesia. Oke, sisakan sedikit saja. Kenapa kita sangat pesimis? Ya karena kita lihat dari progres perjalanan timnas Indonesia di bawahnya Patrick Kluivert. Oke, kita menang besar di bawahnya Patrick Kluivert itu cuma lawan negara kecil seperti Chinese Taipei. Ngapain cok kita menang besar lawan negara kecil? Ya perlu diapresiasi, setuju. Tapi kalau dari negara kecil kita menang 6-0, sesuatu yang kurang membanggakan. Bagus tapi tidak terlalu membanggakan. Apalah gunanya kita menang 6-0 kemudian kita shoot 0 on target lawan Lebanon dan selanjutnya kita kalah 2 kali. Why? Kenapa? Iya kan? Begitu. Kenapa kita harus bangga dengan 6-0? Dan yang lucunya ketika para pemain itu ke stadion, maksudnya ke tribun untuk minta maaf ke para supporter, mengapresiasi mereka yang sudah mendukung 10.000 tiket ludes waktu Indonesia lawan Irak. Tapi orang-orang ini, tim kepelatihan ini malah duduk di bench dan merenungkan apa yang sudah terjadi dan mereka omong kosong banyak membicara masa depan. Ya bullshit lah. Bullshit menurut saya. Kenapa? Karena begini saja sudah amburadul kok. Ya sebenarnya kalau punya malu mengundurkan diri lah, harusnya seperti itu. Tapi kita lihat saja teman-teman apa yang akan disajikan oleh orang-orang ini nantinya. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you bro.